edisi berapa sih Mas kita? 5. Kita bersyukur banget, komen-komennya banyak banget Mas War. Komennya banyak, view-nya lumayan. Jadi tapi ada yang komen-komen ke kita untuk menambah angle-angle kamera. Jadi kita coba nih di edisi kelima ini semoga memuaskan nih para halayak sobat sama sohib komik dimanapun berada. Kayaknya udah mulai kelihatan nih. Kita bakal bahas apa? Mention Mas. Dimension aja ya. Jadi ya sebelumnya mungkin kalian akan ngelihat ini di mana sih lokasinya. Ini saya berterima kasih dulu nih sama Mas Har nih. Jadi hari ini Mas Har berkunjung ke kediaman saya di sebuah galaksi Bima Sakti lain selain planet Bekasi. Daerah mana ini Mas? Daerah Depok. Daerah Depok, lebih tepatnya Sawangan. Jadi Sawangan itu terkenal banget Mas Har. Apanya Mas? Terkenalnya satu, korban COVID pertama. Ya, korban COVID pertama itu di lokasinya di ini nih di daerah Sawangan. Sama satu lagi adalah yang paling famous nih, babi ngepet Mas. Babi ngepet yang kemarin tuh kasusnya setahun 2 tahun lalu tuh di sini nih lokasinya nih di Sawangan daerah sini ya. Jadi ini terkenal banget yang namanya Sawangan. Dari jauh-jauh Mas Har berkunjung ke sini karena buat apa sih? Ya buat para sobat sama sohib. Nah, sobat sama sohib komik. Bridging-nya bagus sih Mas. Bridging-nya bagus karena superhero yang mau kita bahas kali ini kan berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Kok hal-hal yang mistis ini apa hubungannya nih Mas sama hal-hal yang mistis? Lah, tadi babi ngepet. Nah, kita kan bridging ya, hal-hal yang mistis. Kan yang mau dibahas super hero nih Mas. Kenapa ada unsur-unsur dunia goib nih? Nah, Kenapa Mas? kalau kita akan bahas satu superhero yang bernama Godam. Superhero yang namanya Godam. Nah, dia ini apa ya? Alter egonya itu bernama Awang. Alter egonya bernama Awang. Iya, dia bisa berubah menjadi Godam dengan sebuah cincin. Oh, kayak Hulk kali ya? Jadi Tapi orang berubah jadi beda monster. identitas, jadi lebih seperti apa ya? Ada identitas baru yang masuk ke dalam tubuh si Awang, memakai tubuhnya Awang untuk berubah. Tapi bukan si Awangnya sendiri, itu Godam. Jadi Godam ini adalah identitas baru, Iya. masuk ke dalam tubuhnya si Awang pakai Melalui cincin. Iya. Fix ya. Jadi di kali ini episode kita kali ini kita akan membahas tentang fenomena di superhero kesurupan. Kesurupan. Jadi seorang Awang Mistis ya? mistis ini, kesurupan. Baru kali ini kita akan membahas sesuatu yang mistis. Kayak kira-kira kayak gitu nggak? Iya, kira-kira seperti itu. Ya, kesurupan. Tapi Ultraman kan juga begitu, Mas. Oh iya, Ultraman gitu juga kan? Iya ya. Iya kan di dalamnya ada dirinya dia dari planet Nebula. pindah ke dia. Iya. Oh iya, medianya beda-beda. Medianya beda-beda. Kalau saya ingat Ultra Seven. Ini mohon maaf ya umur ya. Saya ingat Ultra Seven. Ultra Seven tuh berubahnya dulu. Mohon maaf kalau saya salah, kacamata. Iya, betul. Kacamata dipakai sat jadi gede. Nah, itu saya ingatnya itu tuh Ultra Seven. Oh, kira-kira kayak gitu. Kalau Godam cincinnya. Godam cincinnya. Nah, saya mau langsung gebok nih. Saya mau langsung gebok Mas Harwanto. Kemarin udah Virgo. Sekarang Godam. Ini kita jadi sponsornya produk-produk Bumi Langit apa gimana nih, Mas? Enggak, sebenarnya kan karena kemarin sempat beli edisi eksklusif ini Godam. Harganya kan lumayan. Udah invest harga mahal-mahal, saya nggak dibuat konten. Ingat yang di episode ke-4 ya, di episode 4 kita udah mention bahwa Mas Hari ini beli ini nih, ya, sebuah komik Godam. Mas Hari ini kita udah mention kemarin, nomor berapa nih Mas? 244 dari 350 buku. 244 dari 350 buku. Jadi ini terbatas dan eksklusif, dimana saya kemarin mengingatkan ya, mengingatkan Mas Harwanto itu kemarin udah wudhu belum? Karena ini suci dalam tubuh. Sebentar saya mau
membenarkan posisi ini, nggak apa-apa, tenang. Membenarkan posisi ini, nah, dapat, sep. Nah, ini sebuah komik Godam nomor sekian dari sekian. Kita nanti masuk ke dalamnya nanti, tenang, para sobat sama sohib. Saya masih ada 2 gebokan lagi nih, gebokan yang kedua, habis itu yang ketiga, gebokan yang kedua nih. Kan kalau Godam yang lagi dibeli ini ada hubungannya sama Bumi Langit. Bumi Langit ini kan terkenal sama karya-karya lawas yang dibikin ulang nih. Godam itu ada komik lawasnya nggak sih, Mas? Ada tuh. Ada. Kita recheck langsung ya di internet. Komik Godam. Wih, ada komik Godam PDF lagi. Pada tahun terbit pertama 1969, Mas. 1969, 9 tahun yang lalu emak saya lahir. Ya, 9 tahun yang lalu. NS. Namanya sama lagi. With NS. Berarti saya bakal jadi komikus hebat, Mas. Iyalah. Siapa tahu jadi komikus. N-nya apa? Memang ada. Hah? With. Nggak ada sih. S-nya Susanto. N-nya Nah itu. Nir. Nah itu Widin, nah itu Susanto. Oh iya nih. Ini nanti langsung kita capture aja nih. Ada Godam. Oh, nih buat yang nggak tahu, Mas, Godam kekuatan apa sih? Aduh, aku juga bacanya itu sebenarnya Godam hampir kayak Superman ya, Mas ya. Iya sih, terbang, ya. Kuat ya sih, kuat ya. Kebal, senjata tajam. Ini kalau buat yang lagi lihat nih, ini dia bisa terbang. Bisa Nggak tahu nih bisa mantulin peluru apa kagak ada nih. Kita lihat. Oh, ini Godam nih. Gambar bagus ya, Mas Utenes, ini rumahnya. Kacau emang. Kacau nih. Hebat nih, Mas, gambar bagus ini, Mas. Waduh. Oh, ini komik Godam, komik lawas terbitan dari Bumi Langit yang kemudian enggak dong, terbitan lamanya bukan Bumi Langit dong. Ternyata bukan terbitan Bumi Langit yang dulu. Iya. Oh. Bumi Langit kan beli hak cipta. Beli hak ciptanya karakter-karakter ini. Oh, jadi Bumi Langit ini beli hak cipta karakter komik lama, diterbitkan ulang dan mau di movie-in. Tapi ini punya nilai apa ya, Mas ya? Nilai historis yang gimana gitu. Catat nilai historis. Kenapa bisa dibilang nilai historis, Mas? Nah, jadi ceritanya pada tahun masa-masa terakhirnya kreatornya Pak Wid NS itu, dia udah nyiapin skrip untuk komik ini, judulnya Ujian Buat Awang. Di masa-masa terakhirnya dia nyiptain skrip, nulis skrip. Tapi ternyata nggak sempat diselesaikan. Keburu berpulang tiada. Lah, belum selesai kok komiknya. Akhirnya diteruskan. Nah, tahun ini 2023 ini akhirnya bisa dirampungkan oleh putranya. Mas Fajar Sungging. Langsung titah beliau langsung ke putranya untuk menggambar komikus senior. Komiknya dilanjutkan. Anaknya juga termasuk senior, Mas, dibanding kita. Mas Fajar Sungging kan udah termasuk senior lah dibanding kita. Saya nggak pernah dengar. Dikat ya. Oh, pernah, tapi Mas pernah dengar. Iya, ini pernah dengar. Karyanya apa, Mas? Ya ini seputar Godam. Oh, seputar Godam. Iya. Kan pernah kolaborasi dengan Mas Hasmi juga yang Gundala ya. Oh, Gundala. Oke. Tapi gimana ya? Yuk sekarang gantian deh, aku yang tanya. Kan Mas Widi sudah sempat baca nih. Dan juga sempat baca Godam yang istilahnya generasi kita lah. Ya ini sebenarnya panutan saya banget loh, Mas. Mas Ervan ya? Mas Ervan nih saya ngefans banget saya sama Mas Ervan. Iya, saya juga ngefans nih orangnya. Ya. Gambar orangnya bagus. Iya. Backgroundnya ini internet. Wah, kacau, Ervan Fajar dicengin ngawur. Sampean siapa ini? Nah, terus gimana, Mas? Membandingkan dari dua generasi yang berbeda ini. Aduh, membandingkan ini dengan... Ini harganya berapa ini bundle ini? 1 dan 2? Saya 100 ribuan kayaknya. Ini paket, saya beli di Tokped nih. Ini paket 100 ribuan ya? 100 ribuan. Ini 180 hampiran ini. Tapi kan color, Mas. Nah, gimana?
Worth it yang mana? Jadi nih ya, kebetulan saya beli Godam 1-2 nih. Terus Mas Herwanto bawa Godam koleksi nih, edisi koleksi. Saya sebenarnya juga ada satu komik Bumi Langit juga, Gundala. Jadi memang kita beli ya, gara-gara Gundala mana dah? Tahu dah. Mana ada nih Gundala banyak sebanyak gini. Ya nanti kalau ketemu langsung di spill lah, di spill. Ada Mas, saya bagus tuh gambarnya Aris Naka-Abe. Berarti ya sudah lah ya. Kan kelihatan Mas. Oh, kete. Tarik. Oh, takdir memang kejam. Ya, ini Gundala. Ini kalau zaman saya mungkin banyak yang nggak tahu kalau Gundala tuh ada soundtracknya. Jadi tahun 80-an tuh ada film Gundala. Jadi Gundala, pembela kebenaran, keadilan dan kebajikan. Itu serius. Saya serius. Cari aja di YouTube kalau nggak percaya ya. Saya emang suka. Gak tahu. Ada soundtracknya tahun 80-an. Nanti wajib nyari para sobat sohib komik, ada serius demi ada. Gundala, pembela. Itu kayak blues gitu. Tapi langsung nafset. Tadi nanya komik Godam ini gimana? Jadi ada 2 diferensiasinya kan. Iya. Variannya ada 2 nih. Ada 2 nih. Yang ini hitam putih. Ya, yang ini hitam putih, bentuknya juga kompak kali ya. Ini A5 nih. Saya A5 nih. Formatnya dulu ya. Formatnya A5. Cetaknya. Nih cetaknya. Hitam putih. Hitam putih ini ya, hitam putih yang menggambar adalah Ervan Fajar. Ada Tanfitz, siapa nih Tanfitz? Saya baca ini. Cerita oleh Tanfitz dan Tanfitz dan Ervan Fajar. Naskah oleh Tanfitz, gambar oleh Ervan Fajar. Editor Rizky Rinaldi Mosmart ya. Ini desain cover Ervan Fajar. Narsum. Komik ini ada narsumnya, Pak. Fajar Sungging. Ini Fajar Sungging yang mengerjakan ini. Oh, yang ngerjain ini nih, Iya. nih Mas Fajar ya. Jadi kita tadi udah pada denger ya, line up-nya siapa aja. Formatnya hitam putih ini. Editornya siapa Mas tadi? Ada Rizky Rinaldi Mosmart yang diwawancara sama Mas. Udah tayang belum sih? Saya malah gak tahu loh. R-nya itu Rizky ya. Rizky Rinaldi Mosmart. Jadi padahal di sini coba tertulis Rizky R. Mosmart. Saya apal namanya. Kenal deket nih kayaknya. Enggak, ini sobat. Oh, Sobat komik nih, ya kan? Rizky Rinaldi Mosmart nih ya. Jadi ini editornya 1, gambar 1, semuanya 1 ya. Nanti akan saya mention di versi berwarna. Nah, dari ceritanya saya seru. Saya yang ini oke, tapi kita nggak bakal bahas ini. Ya, Nah, kita bahas yang ini. Jadi sebelum episode ini saya membaca. Pasti udah tahu semua yang nonton episode 4. Pasti udah lihat semua. Ketika kita bahas Naraka ya. Ya pas kita bahas Naraka tuh, sampai udah tahu pasti, tapi yang udah nonton pasti udah tahu. Jadi setelah saya baca, saya langsung baca nih. Baca ya kan, baca. Ini ada interiornya ya, interiornya lukisan ya. Ada editornya nggak Mas yang ini? Nah, ini uniknya Mas. Ini unik sama Mas. Editornya ada 2 kalau nggak salah. Ada 2. Jadi setelah saya baca, saya berhenti kayaknya di nomor 10 apa 16 gitu, nggak kuat Mas. Nggak ngerti. Tapi ternyata saya kan nggak ngerti nih. Ternyata pas saya baca di depan, editor Rizky Rinaldi Mosmart dan Win Ilyas. Berarti ini udah editornya 2, berarti yang bodoh saya. Saya nggak ngerti. Ini kemana arahnya gitu kan, terus ini siapa yang mana, tapi kan siapalah saya, karena ini kan komikus senior ya, seperti tadi dibilang sama Mas Herwanto, komik ini adalah komikus senior, nggak mungkin salah ya, pasti bagus. Ini pasti saya yang bodoh. 1, kedua saya masih bingung nih. Mas Herwanto, mungkin Mas Herwanto bisa membantu menjawab ya, editornya sampai 2 itu si ilustrator atau komikusnya susah dibilangin apa gimana Mas sampai perlu 2 gitu. Nah itu, nanti kalau saya ketemu saya tanyain lagi. Sampai 2 loh, bayangin kalau itu sampai 2. Mungkin karena ada 2 editor, jadi nggak ketemu, ada dualisme. Mungkin, tapi jangan sampai pendapat kita nih jadi mengurungkan saya. Kan ini masih nanya saya nih. Pendapat saya menjadi mengurungkan, mengoleksi, apa janjian udah habis kali ya Mas ya?
Kamu ki kurang ajar Mas. Aku kenal kabeh dua editor. Saya mohon maaf kepada nama-nama yang disebutkan terutama Win Ilyas ya. Mungkin saya kenal di Facebook ya, mohon maaf. Saya mungkin teman di Facebook, saya nggak berani ngecek ini, takutnya temenan beneran. Jadi kenal lagi berarti lu. Takutnya teman saya juga Mas. Habis saya berteman, jangan. Ini jangan ya. Tapi notes saya adalah karena objektif aja ya kita bahas ya. Objektif. Mungkin gap generasi kita beda kali ya Mas ya. Betul. Jadi cara bertutur storytellingnya ini agak susah untuk saya ikutin. Saya loh ya. Gak tahu kalau yang lain. Tapi saya coba menyelesaikan sih Mas. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Saya baca selesai. Kalau selesai ceritanya gimana Mas? Ceritanya ya itu mistis itu Mas. Oh. Ceritanya ada time loop juga. Jadi si Awang ini bisa ke masa lalu, ke masa depan. Oh, powernya mungkin ya. Enggak di spoiler ya, jangan spoiler ya. Jangan spoiler. Kita ini enggak spoiler. Kita beda sama podcast lain. Kayaknya Mas, kebalik deh saya. Bukan Awang yang berpindah tapi orang-orang sekitarnya time loop-nya lebih cepat gitu loh daripada si Awang. Jadi ada beberapa karakter tuh yang misalnya hari ini nih saya ketemu Mas Fit. Ya. Besok saya ketemu Mas Fit udah tua. Oh, tapi ingat, saya itu punya kutipan, saya takutnya salah kutipan itu. Albert Einstein pernah bilang, jika engkau tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan mudah, berarti ada yang salah dengan formula. Jadi Mas Harwanto kesulitan menjelaskan. Jika seseorang kesulitan, berarti mungkin ceritanya cukup rumit ya, jadi nggak buat kita. Ceritanya deep sih Mas. Kayak apa ya? Interstellar itu kan rumit ya. Saya suka Interstellar. Tapi kita bisa paham gitu loh. Iya. Lah ini lebih rumit dari Interstellar. Bayangkan, ini lebih rumit untuk dipahami. Oh. Itu aja sih kalau. Terus gap apa ya? Nggak tahu saya. Mungkin ada pasar, pasti ada ya, pangsa pasarnya selalu ada. Karena orang kolektor atau generasi lama yang menyukai Gundam. Tapi tanda tanya buat saya, apakah gaya gambar seperti ini dengan gaya bercerita seperti ini masih bisa diterima oleh generasi yang di bawah kita? Iya, generasi jika ZX memang tujuannya untuk Z. Untuk kesana ya. Tapi ya gini Mas, dicetaknya kan terbatas. Iya, tadi saya mau mention kan memang dicetaknya terbatas. Siapa tahu memang incaran pasar adalah generasi-generasi yang menyukai gaya gambar dan cara bercerita. Sepakat. Ini tapi yang generasi baru mungkin lebih bisa terima yang ini. Generasi sekarang mungkin lebih bisa terima Gundam yang seperti ini. Iya, saya jujur menikmati. Nah ini boleh saya mention, mungkin terdengar kurang ajar ya, tapi saya jujur. Ini biasanya kalau saya buang air serius, tapi in good way ya. Saya tuh kalau buang air besar jarang bawa handphone karena takut kecemplung. Tapi saya butuh bacaan. Ini serius, tapi ini dalam cara yang baik ya Mas ya. Yeah. Saya kan nggak punya waktu membaca. Kadang kalau lagi nganggur saya gambar gitu. Tapi kalau lagi iseng pengen baca, serius ada 2 komik yang selalu saya bawa ketika saya buang air. Salah satunya ini sama karyanya Mas Jati. Sambil iseng aja, karena saya memang jujur menikmati cara bertuturnya, bercandanya. Yang ini ada bercanda-bercandanya. Ini ada sama sekali hampir nggak ada komedi. Oh, nggak ada komedi. Saya nggak kuat Mas. Ini saya nggak kuat ini. Saya nggak kuat dalam laptop. Ini saya nggak kuat. Tapi mungkin buat yang belum tahu, kita intipin interiornya kali ya Mas ya. Iya. Interiornya kita intipin dulu nih. Coba. Interiornya takutnya kan ini mungkin udah sold out atau apa, kalian nggak bisa menikmati interiornya. Jadi ini saya kasih intipan, tujuannya bukan melanggar hak cipta ya, mohon maaf, ini disclaimer aja, bukan spoiler, kita cuma nunjukin page-nya. Mungkin kalian adalah salah satu marketnya. Iya, mungkin kalian adalah salah satu marketnya, benar. Ketika kalian lihat, mungkin kalian tertarik untuk membeli. Jadi support gitu loh. Nih. Segera dicari. Dijual di Tokopedia sih Mas kayaknya. Oh, dijual di Tokped ya? Dijual di Tokped. Dijual di Tokped. Nih, lihat ya.
interiornya. Covernya juga, ini covernya sebenarnya nyambung ya Mas ya, bisa baru ngeh nih. Iya. Covernya tuh nyambung, maksudnya nyambung sama belakangnya nih. Nah, nih. Nyambung sama belakang. Tadi Covernya dibuka lagi juga masih ada itunya. Oh gitu. Kita lihat ya. Wih. Cetakannya sih mantap ya Mas ya. Cakep sih ini. Iya, cetakannya mantap. Ini cakep nih cakepnya. Kita Harus acungin jempol cetakannya. Nah, ya cetakannya mantep banget dah. Jadi ini sebenarnya kalau saya sih mending tapi nggak tahu ya, orang selera beda-beda ya Mas ya. Tapi saya mending ini. Tapi dinikmatinya sebagai karya retro kali ya Mas ya. Oh. Iya, kalau kita nikmatinya sebagai karya retro gitu loh. Kalau saya loh ya. Masnya kalau dulu zaman nonton anime mecha-mecha yang pertama apa? Mecha. Voltes dong. Voltes sekarang ditonton lagi masih bagus ya? Jelek Mas. Lah, ya mungkin seperti saya Voltes Mazinger. Terus GeForce saya nggak tahu tuh versi Jepang judulnya apa tuh. GeForce saya nonton, GeForce Gatchaman ya. Iya, GeForce saya Gatchaman. nonton, GeForce. Dulu di TVRI dong. Iya, TVRI serius. Pokoknya ya itu kan retro gitu loh. Ketika kita tonton lagi sekarang mungkin gambarnya nggak sebagus. Ya, karena udah generasinya udah loop gitu kan, seperti temanya. Oh iya Lompatan sih. generasinya. Jadi kita nikmatinya sebagai karya retro. Ini sebagai mungkin kalau musik menikmatinya piringan hitam kali ya. Iya. Ya mungkin seperti itu, medianya piringan hitam. Jadi ini memang Komunitasnya cult kali Mas ya. cult, ini cult. klasik ya. Klasik. Klasik ya. Jadi ya ini sebelumnya nih saya kayaknya gak enak juga ya. Kita mohon maaf dulu dah sama yang udah kita mention Mas Fajar ya. Karyanya ini ciamik ya. Kalau dari gambar ya Mas ya. Iya. Ciamik. Terus tadi editor yang dua mungkin berat ya untuk Tradi semua loh. tradi semua nih. Tradi semua pewarnaannya, wah gila. Entah cat air, saya mohon maaf nih, saya kurang paham ya, entah cat air atau entah cat minyak ya. Saya nggak tahu ini entah lukisan, tapi yang pasti ini tradi semua nih. Dan itu butuh waktu untuk mengerjakannya It seperti take apa kan. time. It take time. Iya serius butuh waktu sih ini. Iya. Jadi kalau memang ada satu kutipan yang kemarin di episode kemarin keempat, saya tuh suka sama kutipannya Mas Har tuh. Kayaknya yang apa, keterkaitan. Kayaknya emang harus, mungkin ini ada keterkaitannya nggak dengan produk, dengan lini Godam yang lain, dengan lini Bumi Langit yang lain. Karena kayaknya kan komik. Enggak sih, Oh jadi ini sempalan aja ya, lepasan ya berarti ini ya. ini kayak lebih kayak perasaan seorang anak ingin merampungkan karya bapaknya, Mas. Nilai apa ya gitu. Susah itu Mas, itu kebatinan kan. Kepuasan batin yang susah gitu Mas. Sulitnya di sini. Itu yang harus diapresiasi sih aku bilang. Sulitnya di sini nih. Belum tentu loh kalau sampean nanti punya anak mau nerusin bikin komik tengkorak. Dalam nih. Malesin ya di sini. Kesana saya yang salah jadinya kan, bener enggak kan ya? Lah ya memang. Belum tentu anak-anak kita mau nerusin komik kita. Deep nih, deep. Deep. Karena kenapa saya bilang deep? Kayaknya banyak mungkin teman-teman kita yang sama-sama artis komik. Ada yang saya kenal beberapa yang masukin karya. Justru kita yang ngomong ke anak kita, jangan jadi komikus nah. Nggak mau saya. Ngapain jadi komikus? Tapi kadang saya punya beberapa teman yang anaknya itu dijadikan tokoh. Atau nama di komiknya, nama Di tokoh komiknya. utama. Gitu. Jadi ini lebih dari itu ya saya Lebih rasa dari ya. itu. Karena sang anak meneruskan Legacy ayahnya. yang saya sedihnya sih bagi saya ya, karena saya nggak baca Godam sih. Maksudnya nggak baca Godam yang edisi awal karena bukan pada saat itu nggak zamannya. Mungkin kalau saya boleh spoiler, komik Indonesia lawas yang pertama saya baca itu malah Rama Superman Indonesia. Mungkin banyak yang nggak tahu juga. Kalau Mas Arwanto apa? Komik pertama. Indonesia. Tapi Indonesia Petro Garing malah. Petgar ya. Oh, kalau iya. Tapi setelah itu kan lanjut ke Gundala. Oh. Saya Kenji kalau komik pertamanya sebelum Jepang komik. dong. Iya. Kenji. Ya itu saya ingat Kenji, terus Doraemon, terus segala macam. Iya sih. Saya keterkaitan konektivitas saya sama komik lama memang agak kurang ya. Cuma ya ini worth to buy.
Worth to buy. Mungkin ini nggak bandingin ya Mas ya, tapi tadi Mas Herwanto udah kagum ngeluarin ini. Ini jujur saya tadi cari-cari tuh di situ tuh nggak ada. Ini Gundala, menurut saya gaya penceritaannya rada mirip. Jadi karena di dalamnya tuh ada flashback segala macem kan. Mungkin editornya sama kali Mas. Iya, tapi kan penceritanya beda. Cuma ya ini saya kagumnya ini butuh 2 orang. Udah 2 orang susah juga dibacanya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ya gini ya, jadi ini edisi Godam ini kalau kalian punya waktu, kalian sempet, bolehlah kalau masih sisa ya, bolehlah diburu karena ini memang sebuah karya yang luar biasa. Ada tambahan lagi Mas Har sebelum kita akhiri episode kita kelima? Iya nih, saya nggak tahu nih, ini lagi pada puasa nggak ya nonton ini? Saya rilisnya nggak tahu, cuma nanti ada kita bikin video dah. Kami dari itu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa gitu, nanti kita bikin. Ya. Ada tambahan lagi nih sebelum kita akhiri nih episode kelima kita. Ya, harapan aja sih. Semoga bukan cuma dari bumi langit, tapi dari semua kalangan komikus, penggiat komik ini mulailah muncul karya-karyanya, disupport. Ya kan? Untuk para penonton kita support karya-karya mereka. Banyak juga indie. Bentar lagi kita juga akan bahas komik indie, Mas. Kita bakal bahas komik indie nih buat episode ke-6. Gila, kita episode banyak banget ya. Kita bahas komik indie. Ini saya nggak berhenti-berhentinya, terima kasih Mas, bener dah. Saya terima kasih sudah disediakan tempat untuk kita share. Ya, sama-sama kita yang bisa di mana lah. Pokoknya. Tapi kita terima kasih sama penonton-penonton. Oh iya, penontonnya luar biasa ya. Iya Mas. Komen-komennya. Aduh, bikin kita semangat terus gitu, jadi ya. Bikin kita siap untuk dimusuhin teman. Saya takut ngecek FB nih, Winilas ada kayaknya ya, ada teman saya. Temen lah itu kita Mas. Temennya. Kacau. Mas tanya lagi, pernah ketemu nggak saya? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Ya, maaf ya, Mas Win ya. Mas Win maaf ya, Mas Sungki juga maaf. Rumah Smart ya. Maaf, iya sampai 2 gini, gitu. Tetep puyeng. Lagi, udah minta maaf. Gak boleh, kayak gitu tuh gak boleh, tetep ya udah. Thank you buat para sobat sama sohib komik yang udah nonton di episode kelima ini, dan kita tetap. Oh iya, belum di-mention, kan ada bakal filmnya keluar juga. Oh iya nih. Iya, bakal ada pemerannya siapa? Udah saya buka nih, bentar ya. Pemerannya siapa Mas? Chico Jericho ya? Chico, nih. Mas Chico. Nih. Mantap sih kalau Mas Chico jadi. Ini saya full screenin ya, cuman ininya kelihatan. Nggak apa-apa lah ya dikit. Nah, tuh. Nih. Ini juga dari YouTube orang. Jadi kalau kalian mau ngelihat ini yang after credit ya? Oh iya, after credit ya. After credit Sri Asih. Jadi maaf ya, bukannya kita yang bermaksud mengambil tanpa seizin Bumi Langit, bukan. Tapi ini kan bahasan santai ya Mas ya. Tanpa bermaksud apa-apa. Oh iya, Sri Asih juga udah ada di Disney deh. Disney Hotstar ya? Iya, Sri Asih udah ada di Disney. Iya, Sri Asih itu udah ada di Disney juga. Jadi kalian boleh tonton di Disney Plus. After creditnya nih, kayak gini, yang bening. Yang bening. Ini kan ada orang-orang lewat tuh. Orang-orang lewat tuh bukan bagian dari film, bukan. Takutnya suka gitu penonton kita. Enggak, bukan bagian dari film. Ini yang rekam siapa Mas? Yang ngerekam? Oh iya. Saya lagi kurang ajar emang. Pinter banget orang-orang di sini. Saling menyalahkan. Ini gimana minimize sih? Chico. Oh ya, makasih kepada Adelia Putri yang membajak film. Gak kenal juga kan? Buat Adelia Putri karena menjadi narsum di episode kita kelima. Siapapun Anda, makasih lah ya. Saya percaya Anda adalah penonton yang hebat. Hebat Adelia Putri. Terus kita masih deh. Oke, dan tak lupa kami selalu mengingatkan kepada para sobat dan sohib komik kita untuk kita bareng-bareng ya. Jangan jadi